Sempat dituduh melakukan kekerasan serta pengerusakan sebuah rumah kos pada bulan Juli 2012, kemarin Dimas Andrian harus duduk di kursi pesakitan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu pemirsa, Didi Mahardika siap naik pelaminan dengan Jean Salimar. Tepatnya pada tanggal 1 Juni mendatang yang bertepatan dengan ulang tahun Bung Karno. Seperti apa liputannya? Pemirsa, ini dia. Persoalan hukum Dimas Andrian terkait dugaan tindak penganiayaan, pengerusakan, dan kepemilikan benda tajam atas laporan Sukmawan alias Lee yang terjadi di bulan Juli tahun 2012 memasuki babak baru. Selasa 14 Mei 2013 kemarin, Dimas menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa, Dimas harus mendengarkan sejumlah pasal yang disematkan oleh jaksa penuntut umum pada dirinya dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 S1 KUHP atau dakwaan ketiga bahwa ia terdakwa Dimas Andrian Hardi dari Sabtu tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 waktu barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan Karet Pasar Gang Kiong nomor 57 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, apakah terhadap peradaban tersebut saudara mengajukan keberatan dan karena sudah ada penasihat hukum konsultasi dan masing-masing pendekatan dan pendekatan. Jadi yang berikutnya Selasa 21 Mei caranya eksepsi dari penasihat hukum terdakwa memerintahkan kepada hukum untuk menggalikan terdakwa pada persidangan tersebut. Sidang selesai dan sorry. Dimas, hati-hati mas, hati-hati. Ada pemdugaan saat ini diterapkan oleh jaksa penuntut umum adanya dugaan tindak pidana penganiayaan, yaitu pasal 351 ayat 2 dan dugaan melakukan pengerusakan terhadap barang pasal 406 ayat 1 KUHP. Itu ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Sekedar mengingatkan, permasalahan yang berawal dari pelaporan yang dibuat oleh Lee atau Sukmawan ke pihak kepolisian sektor Setiabudi pada 9 Juli 2012 dengan laporan adanya tindak pemukulan dan pengerusakan barang yang dilakukan oleh Dimas ini berawal dari niatan Lee untuk menagih uang sewa kos kepada Dimas. Merasa tak terima telah ditagih oleh Lee, Dimas malah memukul Lee dan melakukan sejumlah tindak pengerusakan. Dan atas bergulirnya permasalahan ini, sidang pun akan dilanjutkan Selasa mendatang 21 Mei 2013 dengan agenda nota keberatan yang diajukan pihak Dimas Andrian. kita sebagai penasihat hukum meminta waktu selama 1 minggu untuk mengajukan tanggapan atas dakwaan tersebut. Sejak terseret kasus tersebut, mau tidak mau pesinetron satu ini harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk di penjara sekalipun. Walau Dimas tak mampu menyembunyikan kecemasannya, tapi sang pengacara mengaku bahwa kliennya akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Dia akan berjanji untuk kooperatif dalam hal ini, dan mudah-mudahan dia bisa hadir juga seperti itu. Ya, masalah terganggu dan tidak terganggu, kembali lagi kepada dia harus kooperatif meskipun pekerjaannya terganggu seperti itu. Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa siang kemarin sejatinya menjadi saksi dibacakannya talak cerai Didi Mahardika pada Garneta Harumi. Sayangnya, kondisi Didi dikabarkan sakit hingga ia harus menjalani perawatan di rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan akibatnya, ia tak bisa datang ke sidang ikrar talak cerai dan hanya melampirkan surat keterangan sakit yang dibawa Sunan Kalijaga Sarjana Hukum selaku kuasa hukumnya.
Tapi sidang terus berjalan. Garneta yang juga tak hadir dikabarkan tengah menjalani syuting pun memberikan kuasanya pada sang pengacara. Maka meski tanpa pembacaan talak cerai, pihak Didi Mahardika tetap menyelesaikan urusan selanjutnya, yakni penyerahan uang mut'ah dan uang idah sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Iya, agenda hari ini tanggal 14 Mei 2013 ya. Sebenarnya untuk klien kami membacakan ikrar talak. Namun demikian karena pada hari ini di luar daripada dugaan Mas Didi masuk UGD rumah sakit di salah satu rumah sakit swasta di Bilangan Pondok Indah. Tadi saya temui juga dia tidak kuat ya, dia dengan wajah pucatnya, keringat dingin, dia nggak kuat untuk hadir pada hari ini membacakan ikrar talak. Jadi dari sini kami berdua dengan kuasanya dari Mas Didi bersama-sama akan ke rumah ke rumah Bu Rahmawati. Rumah Bu Rahmawati untuk serah terima akibat dari perceraian tersebut, yaitu uang ida dan uang muta sebesar 20 juta itu. Jadi pada hari ini kami langsung berangkat ke sana. Seolah tak ambil pusing dengan masalah hukum yang kini masih berjalan antara Didi Mahardika dan Garneta Harumi, kabar terbaru justru mencuat soal rencana pernikahan pasangan yang tengah kasmaran, Didi dan Jen Salimar. Meski belum sepenuhnya mendapat restu dari Ibunda Didi Rahmawati Soekarno Putri, keduanya dikabarkan akan segera menuju pelaminan, tepat di peringatan Haul Bung Karno 1 Juni 2013 mendatang. Benarkah sedemikian cepat Didi memutuskan untuk menikahi Jen Salimar? Mungkin itu wacana ya, kan selalu orang kalau mau menikah itu mempunyai tanggal-tanggal istimewa atau yang ada artinya, atau tanggal yang baik atau hari yang baik. Kayak dulu kan ada 2012, bulan 12, tanggal 12. Nah, sekarang juga mungkin itu kan haulnya Bung Karno ya. Mungkin ya mereka ada wacana, tapi kan sampai detik ini saya belum dipanggil untuk menjadi panitia, atau sampai hari ini saya juga belum menerima undangan, ya artinya mungkin masih dalam wacana. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, ada kabar lain dari dunia selebriti yang sayang untuk Anda lewatkan begitu saja. Oleh sebab itu, tetap saksikan Was Was.